Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang mau mimpin? Oke, Mas Iksan silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Ahmad Hoiruliani. Ada yang tahu kenapa bisa alfa ini? Ananda Devina. Oke. Anggun Mutiara. Aulia Herunisa. Auli Chelsea Kasastra. Fani Apriliani Putri. Fani Dwi Indriani. Firly Fauzia. Gemeli Mutia. Hafsa Abida Musyarofa. Hawa Herlinda Agustin. Hayu Setio. Oke. Ika Susan. Ikvina Hidayatur Rohmah. Irwan Muhajir. Tuh dari kemarin nggak berangkat ya? Ya. Nanti Ibu bilang ke Bu Beka. Lintang Ega. Oh semangat sekali. Maharani. Ahmad Iksan Fuadi. Oh iya. Satu toke cowoknya. Sekar Yuni. Siapa ini? Zaskia Putriana. Dan yang terakhir Mbak Zela Armudi Putri. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar sebuah teks. Tapi sebelum itu Ibu mau nanya, siapa di sini yang pernah membaca teks berisi langkah-langkah tentang membuat sesuatu atau menggunakan suatu produk? Siapa yang mau mencontohkan atau bangun mau? Ya silakan bangun. Jadi hari ini kita akan belajar sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau aturan suatu produk atau barang. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian tahu belajar apa sih hari ini. 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, agar kalian dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang kedua, agar kalian dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan. Dan yang terakhir, agar kalian dapat menyusun teks prosedur. Ibu akan membacakan materi. Tolong perhatikan dengan baik ya. Yaitu pengertian. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan atau membuat sesuatu agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar dan runtut. Di teks bisa dipahami dari pengertiannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu struktur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama judul. Judul tentu saja pada bagian paling atas. Misalnya ada teks prosedur nih, judulnya telur goreng. Berarti itu judulnya. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya itu biasanya tidak tertuliskan. Kalau ada judul telur goreng, berarti tujuannya adalah memberitahu pembaca bagaimana cara membuat telur goreng. Bisa difahami? Oke. Struktur yang kedua itu alat dan bahan. Struktur ini harus ada karena agar pembaca dapat menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Dan yang paling penting yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi tentang misalnya yang pertama nyalakan kompor, yang kedua masukkan telur atau dan lain sebagainya. Dan ingat, langkah-langkah harus ditulis dengan runtut dan jelas, tidak boleh acak-acakan. Ada yang tahu kenapa tidak boleh acak-acakan? Ya, Mbak Yuvina apa? Ya, benar sekali. Langkah-langkah harus ditulis dengan urut karena agar pembaca tidak salah melakukan tahapan tersebut. Selanjutnya penegasan ulang. Walaupun di sini opsional, tapi agar kita lebih paham, penegasan ulang itu biasanya berupa catatan penting. Misalnya, goreng telur sampai 5 menit agar matang sempurna. Bisa dipahami?
Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, itu ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah, misalnya goreng, masukkan, dan lain-lain. Oke? Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal atau urutan. Dalam langkah-langkah biasanya menggunakan huruf angka 1, 2, 3 atau menggunakan kalimat langkah pertama masukkan bla bla bla. Betul atau betul? Oke, yang terakhir itu menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Jadi teks prosedur itu harus jelas dan rinci, tidak perlu bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Bisa dipahami tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan? Aku sekarang Ibu mau tunjuk satu persatu untuk menganalisis struktur. Bisa dilihat tidak contohnya, jelas atau tidak yang di belakang? Oke, Ibu zoom terlebih dahulu ya. Bisa dilihat? Bisa tidak? Siapa yang mau menyebutkan struktur judul dan tujuannya? Saya Bu, judulnya Risol isi keju mata crunchy. Tujuannya agar pembaca bisa membuat risol isi keju mata crunchy dengan baik dan benar. Ya, benar sekali Mbak Biba. Judulnya yaitu Risol isi keju matcha crunchy. Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui bagaimana cara membuat makanan tersebut. Yang kedua, strukturnya yaitu alat dan bahan. Siapa yang mau mengidentifikasi? Aku Ibu. Ya. Tapi aku mau tanya, kan tadi kan di struktur katanya bahan dan alat. Tapi Ya. kenapa di situ cuma bahan-bahan saja? Pertanyaan bagus, berarti Mbak April memahami ya. Jadi teks prosedur tersebut berarti kurang tepat karena tidak terdapat alat-alatnya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Itu bahan-bahannya apa aja Mbak April? Bahannya untuk bahan kulit ada 500 gram terigu, 50 gram apa? Maizena. Terus 2 Bungkus. minuman itu lah pokoknya. Mm-mm. Terus 1 butir telur dan 4 sendok makan minyak goreng. Terus 1150 ml air dan sedikit pewarna hijau. Ini ada yang pertama keju slice 5 potong, terus keju cheddar parut, terus dan yang terakhir bahan pelapis ada tepung panir dan larutan terigu. Benar sekali Mbak April, teks prosedur tersebut terdapat bahan-bahannya dijelasin satu persatu dari bahan kulit, bahan isi, sama bahan pelapis, tapi alatnya tidak disebutkan. Betul? Betul. Oke, selanjutnya struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Saya Ibu. Ya Mbak Fili. Langkah-langkah itu terdapat di nomor 1 sampai 6. Ya benar sekali Mbak Fili, langkah-langkahnya sudah tertulis dari nomor 1 sampai nomor 6. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Ibu mau nunjuk Mbak Aul, apa penegasan ulang dari teks prosedur tersebut? Penegasan ulang dari teks prosedur tersebut adalah jika tepung panir hijau kosong, mix panir putih dengan pewarna hijau lalu dicoba sebentar ya Bu. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur kebahasaan. Tadi ada 3 ya unsur kebahasaan. Yang pertama apa Mbak Ika tadi? Imperatif. Ya, mana yang menunjukkan kata imperatif? Chopper, Ya. terus pipihkan sama letakkan. Oke, betul. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Mana Mbak Chelsea yang membuktikan itu menggunakan konjungsi temporal? Pada cara membuat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti konjungsi temporalnya berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang untuk semuanya nih, teks prosedur tersebut apakah bahasanya jelas dan mudah dipahami? Oh ya. Oke, bisa dipahami ya bagaimana cara mengidentifikasi struktur maupun unsur kebahasaan. Oke, sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas. Nah itu tugasnya yaitu menyusun teks prosedur tapi berbentuk kelompok. Itu yang di belakang tolong maju, bangku depan diisi terlebih dahulu. Mbak Rani bisa maju. Tugasnya yaitu membuat teks prosedur. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dengan cara 1, 2, 3.
Siswa dengan angka yang sama silakan berkumpul. Bisa dipahami? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Oke, siswa dengan nomor yang 1 silakan berkumpul di sini. 1 sini, 2 di sini, dan 3 di sana. 3 sini, 3. 3. 1 sini 1, 2 sini. Gimana, sudah belum? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Tolong dicermati ya. Ini anggota kelompok, namanya ditulis satu per satu, oke? Dan kalian memilih nih dari ketiga produk ini mau menulis yang mana? Bisa difahami? Bisa. Oke, dari kelompok 1 ditulis kelompok satunya di sini ya. Oke, Bu. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ditulis juga di sini. Ini yang terakhir kelompok 3. Tok, ya kenapa? Oh ya, silakan Mas Iksan. Anak, tolong kerjakan secara berkelompok, jangan berisik. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan, oke? Oke. Oh iya, Diksya. Gimana? Ada kesusahan nggak anak-anak? Kurang ajar. Mbak Firly duduk di sini, bisa? Mbak Firly. Kamu nggak boleh gitu sama temannya sendiri. Ada kesusahan nggak? Oh, Mbak Sela nggak ikut diskusi? Oh, nyari. Kenapa, nak? Orang itu namanya apa, Ibu? Sutil? Itu apa? Susu anak-anak. Iya, susu. Bener kan, susu. Susu yang namanya minyak goreng. Minyak goreng maksudnya bahan ya? Ya, nggak apa-apa. Oh, piring. Oh iya, masa taruh di wajan? Taruh di atas. Aduh, ada sisa semalamnya ya? Iya, wajib Ibu. Enak. Ini apa? Ayam. Oh, Bahasa Indonesianya apa sih? obek. Oh iya, obek. Dan bawang putih. Bawang merah. Udah, Mas. Dikasih. Iya, dikasih. Iya. Ayo, jangan ngarang. Ya, kenapa Mbak April? Mau tanya, dan itu kayak beras Ya. contohnya misalkan di rumah gak ada sirup, kita bisa pakai air gula. Ya, betul. Ya, seperti itu. Pintar. Prosedurnya kalian. Teks prosedurnya kalian, oke? Tapi ini kalau misalkan kita ngomongnya bisa nyalakan kompor. Ya, nggak apa-apa kalau itu. Mungkin bisa ditulis buah-buahan dalam kurung yang seadanya. Oke, bisa dipahami? Oh iya kan? Sayur, ayam kuir, sosis, bakso, enak banget sayang. Oh iya, Gimana anak-anak, sudah atau belum? Kelompok yang sudah mana nih? Siapa yang mau maju? Kelompok satu ini yang ngomong-ngomong terus, silakan maju. Ayo semuanya maju. Curug.
maju. Kelompok anak-anak, kelompok 2 sama 3 tolong diperhatikan teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan teks prosedur yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, saya Zera, saya Fani, saya Habibah, saya Hawa, saya Mutia, saya Hayu. Jadi kita memilih untuk menyusun teks prosedur sub 2. Nah, yang pertama itu ada judul. Yuk kita teman-teman, judul apa yang kita ambil? 1, 2, 3, sub 2. Good job. Tujuannya agar pembaca dapat membuat sebuah segar. Alatnya yaitu yang pertama mangkuk, yang kedua pisau, dan yang ketiga kalengan, yang keempat sendok. Lalu bahannya ada yang pertama buah-buahan sesuai selera, yang kedua sirup secukupnya, yang ketiga es batu secukupnya, dan yang keempat susu 100 ml. Nah, langkah-langkah membuat sebuah adalah satu persiapan, siapkan mangkok. 2, cuci bersih semua buah, lalu potong-potong dengan ukuran debu atau sesuai selera. Yang ketiga, masukkan potongan buah-buahan. Yang keempat, tambahkan sirup susu sesuai semanisan dan susukan. Yang kelima, aduk rasa semua bahan hingga sirup dan susu tercampur. Yang keenam, tuang sebuah ke dalam mangkok. Itu sebuah siap mati. Terakhir kesimpulan adalah tambahan selasi di atasnya agar videonya sebuah lebih menarik. Gimana nih kelompok 2 sama 3? Kelompok 1 bagus nggak? Oke, beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan. Ya, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 sama 3 kan tadi belum presentasi. Jadi untuk minggu depan ya anak-anak, itu jadi yang kurang-kurang diperbaiki terlebih dahulu agar lebih keren dari kelompok 1, oke? Oke. Jadi pembelajaran hari ini telah selesai anak-anak, tapi kita akan melakukan kesimpulan atau refleksi terlebih dahulu. Tadi kita belajar apa saja? Mas Iksan kakinya. Apa saja? Ya, terus? Ya, terus apa lagi? Ya, betul. Kita belajar itu semua. Atau dapat disimpulkan, teks prosedur merupakan teks yang memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan dan dengan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Materi pembelajaran hari ini bisa difahami? Bisa. Nah, karena sudah waktunya pulang, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Silakan Mas Iksan pimpin kembali doa. Sama-sama, semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat
ke kalian untuk kedepannya ya anak-anak. Amin. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.